Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah, berdasarkan tabel daya saing daerah menurut Egy, kabupaten kota yang paling bermasalah adalah... Nah, kita perlu ketahui dulu apa itu Egy. Egy di sini, kalau kita baca secara cepat, adalah Economic Government Index. Economic Government Index itu merupakan indikator yang digunakan dalam survei untuk manajemen infrastruktur, kemudian aksesibilitas, kepastian lahan, dan program pengembangan swasta. Nah, di sini ada kinerja yang akan dilihat, yaitu hubungan antara pemerintah daerah dan bisnis, biaya transaksi, integritas, dan resolusi konflik, serta kualitas dari peraturan daerah. Lalu dihasilkan persentase. Ya, persentase itu akan memperlihatkan bermasalah atau tidaknya ekonomi yang ada di suatu daerah. Jadi, kesimpulannya adalah apabila hasilnya lebih besar atau mendekati 100%, maka menunjukkan bahwa daya saingnya semakin baik. Berarti ekonomi baik dan daya saing juga baik. Sementara semakin rendah akan menandakan pertumbuhan kurang baik, daya saing kurang baik, dan otomatis ekonomi juga kurang baik. Jadi semakin tinggi semakin baik, semakin rendah semakin kurang baik. Nah, di sini kalau kita lihat Kota Blitar 76,0%, ya, sekaligus menjadi yang tertinggi. Ya, kemudian Madiun juga 72%, Prabu Muli 74,7 menyusul Kota Blitar. Kabupaten Musi Banyuasin 74,3, lebih tinggi dari Kota Madiun, tapi lebih rendah dari Prabu Muli. Lalu Jembrana 73,7, Gianyar 71,3, dan Jawa Barat kita lihat rendah 67,9 dan 54,8. Nah, Jawa Barat sebagai provinsi terendah, ya, dan di situ Kabupaten Bekasi yang paling rendah 54,8%. Ya, jadi daya saing ini semakin tinggi semakin bagus, semakin rendah semakin kurang baik. Jadi jawaban yang tepat adalah Kabupaten Bekasi 54,8%. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan di soal yang kedua. Soalnya adalah, berdasarkan paragraf tersebut, pernyataan yang benar adalah, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Untuk itu, kita fokus pada kalimat penjelas menggunakan metode membaca cepat. Kita lihat di pilihan jawaban yang A. Indikator kinerja yang digunakan dalam survei daya saing daerah berdasarkan level economic
government ada 6. Oke. Di sini kalau kita lihat indikator yang digunakan itu ada manajemen infrastruktur, aksesibilitas kepastian lahan, dan program pengembangan sektor swasta. Lalu ada hubungan antar pemerintah, daerah, dan bisnis, biaya transaksi, integritas, resolusi konflik, serta kualitas dari peraturan daerah. Oke. Nah, di sini berarti bukan ada 6, tetapi ada 4. Ya, ada 4 inti. Ada 4 inti. Dan 4 indikator tambahan. Jadi bukan 6, tetapi totalnya ada 8. Lalu yang berikutnya, pembobotan masing-masing indeks disusun menurut laba perusahaan yang terdapat dalam pengelolaan ekonomi nasional. Di pilihan jawaban ini fokus pada laba perusahaan. Kita lihat di teks. Kalau kita lihat di teks, di kalimat ke-6, pembobotan untuk masing-masing indeks disusun menurut persentase perusahaan. Jadi bukan laba perusahaan. Jadi persentase perusahaan yang memandang indeks sebagai masalah utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Jadi bukan dari laba perusahaan, tetapi dari persentase perusahaan. Persentase perusahaan, khususnya perusahaan yang memandang indeks sebagai permasalahan. Jadi bukan pilihan jawaban yang tepat juga. Kita lanjut ke pilihan jawaban yang C. Terdapat lebih dari 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI. Ya. Di sini kalau kita lihat, ya, yang konsisten itu tidak hanya 4. Ya. Kalau menurut pilihan jawaban lebih dari 4. Tetapi kalau kita lihat di dalam teks, berdasarkan hasil survei terdapat 4 provinsi. 4 provinsi. Ya, berarti bukan lebih dari 4, tetapi hanya 4 provinsi. Makanya bukan pilihan jawaban yang tepat. Lalu yang D, salah satu indikator utama yang terdapat dalam survei daya saing daerah di Indonesia adalah manajemen infrastruktur. Kita lihat di dalam teks. Kalau kita lihat di teks, indikator kinerja yang digunakan dalam survei ini adalah manajemen infrastruktur. Ya. Lalu di kalimat keempat, di samping itu terdapat 4 indikator kinerja lainnya. Berarti indikator kinerja yang pertama disebutkan di kalimat ketiga itu adalah indikator utama. Sehingga ini lebih tepat. Lalu yang terakhir, survei lembaga KPPOD dilakukan di 243 kabupaten kota yang tersebar di 10 provinsi. Kalau kita baca di awal, ada 15 provinsi, jadi bukan 10. Jadi tidak tepat. Nah, satu-satu yang tepat adalah yang D. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah, berdasarkan tabel daya saing EGI, 4 provinsi yang konsisten memperoleh nilai EGI adalah, nilai EGI itu merupakan nilai tata kelola ekonomi, ya, atau Economic Government Index. Nah, di sini terdapat 4 provinsi yang konsisten, yaitu Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa Barat. Berarti kita fokus kepada 4 provinsi tersebut. Kita lihat di pilihan jawaban, ya, ada Provinsi Bali, Jawa Timur, Sumatera Selatan, tetapi di sini ada tambahan yaitu Aceh. Ini yang membuat menjadi tidak tepat. Lalu di pilihan jawaban yang berikutnya, yang B, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. Ada Jawa Tengah, sementara Jawa Tengah tidak ada di pilihan di dalam provinsi yang konsisten. Lalu pilihan jawaban yang C, Sumatera Selatan, Manado, Bali, dan Lampung. Ada 2 yang tidak sesuai, yaitu Manado dan Lampung. Yang berikutnya yang D,
Sumatera Selatan, Bali, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini juga tidak tepat. Jawa Tengah tidak ada. Jadi yang tepat adalah yang E. Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa Timur. Ya, Jawa Barat sebagai yang terendah. Lalu dilanjutkan dengan Bali, setelah itu Sumatera Selatan, dan yang tertinggi adalah Jawa Timur dengan adanya kota Blitar. Ya, jadi yang tepat adalah Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, dan Jawa Timur. Jawaban yang tepat sekali lagi adalah yang E. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah, perhatikan bahasa panda berikut. Miawi krek berarti saya suka ikan, kruk wik hik berarti saya lapar sekali, hepam krek hik berarti ikan enak sekali. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana mengatakan saya suka ikan yang enak? Kita perlu menentukan satu persatu makna katanya. Miau di sini merupakan miau di sini merupakan suka karena wik itu adalah saya. Wik itu saya. Lalu ikan itu berarti krek. Lalu hik itu di sini adalah sekali. Berarti kruk adalah lapar. Dan krek di sini ya enak. Hepam di sini adalah enak. Dan kreknya adalah ikan. Oke, dari sini kita sudah menentukan satu persatu jenis katanya yang disesuaikan dengan bahasa panda. Yang ditanyakan adalah, saya suka ikan yang enak. Berarti kita mulai terlebih dahulu dari kata suka. Ya, berarti kita mulai dari miau. Lalu sayanya adalah wik. Karena di polanya terbalik ini. Miawik itu berarti saya suka. Berarti kita balikan juga dengan miawik. Lalu ikan. Ikan itu adalah krek. Ikan adalah krek, ya. Lalu enak di sini adalah HPAM, hepam. Dan kata yang itu perlu modifikasi sedikit karena tidak ada di dalam soal, sehingga kita tambahkan tanda seru. Nah, miawik krek kipam itu adalah saya suka ikan yang enak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Dalam menjawab soal panda, ya, Sobat Bima harus mencocokkan secara tepat apa yang dicontohkan di dalam soal. Sehingga kita bisa menentukan satu persatu dan lihat juga pola yang digunakan oleh soal tersebut.
Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses, pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.